Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika sore hari ini kembali Engkau menghimpunkan kami dalam ibadah raya. Biarlah Tuhan, sebelum kami memuji membesarkan nama-Mu, terlebih kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan tetap berkemurahan menolong kami di saat kami berbakti, di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, sampai pun kami pulih mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian di saat kami mau melakukan ibadah kuasa kegelapan, tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami menyerahkan para pelayan-Mu semua, mulai dari hamba yang memainkan musik, juga yang sedang melakukan rekaman. Tuhan juga Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari buku Pesalo nomor 187, Semakin Ku Berbakti. Sejak ku hidup rohani, tunduk pada Tuhan, dengan segenap penyerahan, semakin ku berbakti, semakin bahagia. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Komplet yang kedua. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan kemurahan maupun pelayanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya.
Tuhan, jika kita melakukan seperti apa yang menjadi pujian ini, sungguh-sungguh ibadah itu, ya melaksanakan ibadah itu tidak membuang waktu, tidak menjadi rugi, tapi sebaliknya kita bisa memanfaatkan waktu, dan hasilnya adalah hidup berbahagia bersama Tuhan. Namun demikian, kalau kita beribadah, kita tidak bahagia, saudaraku, maka kita harus kembali kepada diri kita, ada apa? Ini menjadi koreksi buat kita. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh mendorong kehidupan kita untuk membawa kita semakin beribadah kepada Tuhan, semakin kita itu rasa damai, tenang, dan sampai pada akhirnya bahagia bersama Tuhan. Kita akan melanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan dalam buku NR 131 ke hadapan hadiratmu. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, haleluya, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan firman-Nya. Benar Tuhan, biarlah lewat ibadah ini, bukan manusia yang diagungkan, ditinggikan, tapi biarlah Tuhan ibadah kami tertuju kepada Engkau, pujian kami juga tertuju kepada Engkau. Saat kami boleh menyembah,
hanya tertuju juga hanya kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, biarlah sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya. Tuhan, menyucikan hati kami, supaya kami layak untuk bisa menerima firman-Mu yang benar, firman-Mu yang kudus, dan firman-Mu yang sempurna. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada-Mu Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan atas hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman ini sungguh-sungguh merupakan jawaban dari segala masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Demikian pula Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saya berada di rumah-rumah. Tuhan, Engkau juga menolong, dudukkan dengan baik untuk belajar merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah, dan sekaligus Tuhan masih membukakan firman Allah kepada kita, melawat kita lewat firman Allah, untuk supaya kehidupan kita di masa-masa sekarang ini tidak menjadi kecewa, tidak menjadi undur daripada Tuhan, bahkan tinggalkan Tuhan, tapi justru sebaliknya, semakin kita berbakti, semakin kita melayani Tuhan, akan membawa kepada kita kepada satu pengharapan yang pasti untuk kita boleh mendapatkan suatu kebahagiaan bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya saudaraku di hari-hari ini biar kita manfaatkan waktu untuk apa saudaraku? Untuk kita bisa menikmati firman Allah. Menikmati firman Allah, firman nubuatan saudaraku. Firman ini mengandung nubuatan. Ya, nubuat itu artinya adalah ya sesuatu yang akan terjadi, masa yang akan datang, yang akan terjadi itu. Maka firman Allah itu sudah mendahului, seolah memberitahu suatu kepada kita, untuk supaya kita bisa ya mempersiapkan diri, ketika masa nubuatan itu terjadi suatu, maka kita sudah benar-benar siap untuk menghadapi masa-masa itu. Itu sebabnya masa-masa kelimpahan, saudaraku, di hari-hari ini saya sedang menceritakan tentang itu. Masa-masa kelimpahan ini jangan menjadikan kita lengah, saudaraku, sebab harus kita ingat bahwa ada masa kelimpahan, itu juga ada masa kelaparan, ada masa kekurangan. Sama dengan kalau kita diberkati Tuhan, saudaraku, ingat jika kita saat mendapatkan rezeki banyak, saudaraku, itu sama. Ingat ketika kita nanti mengalami suatu resesi, mengalami suatu apa-apa yang membuat kita akhirnya tidak mampu menghadapi itu. Itu sebabnya ketika masa rezeki itu ada, masa kelimpahan itu ada, masanya untuk kita menyimpan. Ya, kalau uang kita menabung, kita menyimpan untuk menghadapi masa-masa sulit yang seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Apa yang kita hadapi ini, saudaraku, ini belum apa-apa dibandingkan masa-masa sulit di zaman Antikris 3,5 tahun. Itu sebabnya ini kita sedang dilatih untuk kita masuk dalam masa yang paling sulit itu, ya, dan firman Allah begitu melimpah, saudaraku, melimpahnya, biar kita manfaatkan firman Allah itu
lewat ibadah-ibadah ini untuk memelihara kita. Untuk memelihara kita. Dan saya dalam hal ini masih teringat bagaimana saudara sekalian perkataan Yusuf kepada saudaranya, atau lebih baik dibaca dalam kitab Kejadian, saudaraku. Ya, Tuhan ingatkan ini, saudaraku, sebab masih akan terjadi masa-masa sulit itu yang akan terjadi, saudaraku. Dan itu sebabnya biar kita akan manfaatkan sungguh-sungguh untuk supaya kita bisa memperhatikan. Kita akan membaca, saudaraku, ayat pasal yang ke-45 ini setelah Yusuf dia menyatakan dirinya adalah saudara-saudara dari 11 saudara yang lain, saudaraku. Dia apa yang dia katakan? Ayat yang ketiga lebih dulu. Kejadian 45 ayat yang ketiga. Ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Ya. Akulah Yusuf. Jadi ini dia menampilkan pribadinya. Jadi dia menunjukkan pribadinya. Yusuf yang pernah disia-siakan. Yusuf yang pernah dia diejek ya sebagai seorang pemimpi dan macam-macam, saudaraku. Tapi sekarang dia menjadi penguasa dan dia harus dia harus mengatur perekonomian Mesir waktu itu, termasuk ya saudara-saudara yang dari Kanaan, bapaknya tidak serta, Benyamin saat itu juga ya sudah serta ini, saudaraku, tinggal Yakub yang belum serta. Maka dia sekarang mengatakan, mari ya terus baca, Mas. Akulah Yusuf. Ya. Masih hidupkah Bapa? Masih hidupkah Bapa? Ini mencerminkan satu kehidupan seorang anak, saudaraku, yang begitu dia itu menghormati orang tuanya. Begitu dia ketemu dengan saudaranya, akulah Yusuf, yang pertama dia katakan, masih hidupkah Bapa? Sekalipun ini ada studinya sendiri, ada pengertiannya sendiri, tapi ayo kita baca aja terus. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Dia gemeter, saudaraku. Dia takut, dia tidak mengira, tidak menyangka yang di hadapannya itulah penguasa Mesir. Itulah Yusuf yang adalah adiknya, saudaranya. Terus? Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, puji Tuhan. Jadi ini luar biasa. Terus? Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, ya, marilah dekat-dekat. Ini memberikan suatu contoh kepada saya, kepada kita semua, saudaraku. Sekalipun dia pernah disia-siakan, dibenci oleh saudaranya, tetapi dia tidak ada rasa dendam. Tapi justru ketika dia sudah mulia, saudaraku, sudah mulia, ada kedudukan, ada jabatan, dia tidak ingin menindas, saudaraku, tapi justru dia itu menunjukkan kasihnya. Ya, marilah dekat-dekat. Terus? Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, ya, saudaramu. Ini yang kedua katakan, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Lah, dia mengatakan, memang itulah keadaan yang kamu jual ke Mesir. Nah, tapi apa katanya? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Terus? Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lah, jadi ini luar biasa. Luar biasa, ini pelajaran buat kita, saudaraku, untuk supaya kita coba bijaksana seperti Yusuf ini ketika dia diperhadapkan. Sekalipun di saat itu dia dijual ke Mesir, saudaraku, tapi dia mengatakan, ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dia tidak merasa dijual, tetapi justru adalah ini rencana Allah untuk supaya Yusuf ini mendahului kamu. Dia katakan, ya, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Terus? Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Ya.
Dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Nah, di saat saudara-saudaranya itu pergi ke Mesir, saudaraku, kelaparan sudah berjalan berapa tahun? Dua tahun. Berarti harus masih menghadapi masa kelaparan itu 5 tahun. Waktu yang masih panjang. Coba bayang, di saat itu dari Kanaan ke Mesir itu, saudaraku, itu bukan jarak yang dekat. Sedangkan Israel, saudaraku, dari Mesir ke Kanaan berapa tahun? 40 tahun, saudaraku. Tentu ini jalan potong, saudaraku, ya, tidak seperti zamannya Israel dulu, ya, tidak. Tapi ini ada pengertian sendiri, saudaraku, ya. Dia harus turun ke Mesir, saudaraku, untuk bisa mendapatkan gandum saat itu. Tetapi Yusuf, saudaraku, sudah mendahului mereka. Terus, Mas, ayat yang ke-6. Ke-7, ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Terus, Dan untuk memelihara hidupmu. terus Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. ya, terus ayat 8. Ayat yang 8. Ya, Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ya, tetapi Allah. ya. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun. Terus Dan Tuhan atas seluruh istananya. Ya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ya. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Jadi ini setelah dia datang semua, maka Yusuf sendiri yang memilihkan tempat kepada saudara-saudaranya ini. Engkau akan tinggal di tanah Goshen Dan akan dekat kepadaku. dan akan dekat kepadaku. Terus, Engkau serta anak dan cucumu. terus, Kambing domba. Terus. Dan lembu sapi. Ya. Dan segala milikmu. perhatikan ayat yang ke-11. Di sanalah aku memelihara engkau. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Ya. Supaya engkau jangan jatuh miskin. Terus. Bersama seisi rumahmu. Terus. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ya, puji Tuhan. Jadi dari cerita ini, saudaraku, betul-betul kita bisa melihat rencana Allah ini terhadap Yusuf, saudaraku. Dia sebagai penguasa, ya, dia juga sangat bijaksana untuk mengatur karena dia dipercayakan untuk mengatur perekonomian Mesir saat itu. Masa-masa kelaparan itu terjadi. Tetapi yang saya ingin tunjukkan justru di masa kelimpahan itu, yang Yusuf lakukan adalah dia membangun gudang-gudang, saudaraku, untuk bisa menampung gandum-gandum itu. Ini menunjukkan kepada kita, saudaraku, mengingatkan ini yang sudah berapa kali saya menunjukkan di masa-masa firman Allah ini dibukakan, ya, untuk memelihara kehidupan anak-anak Tuhan dalam gerejanya ini, saudaraku. Biar kita juga seperti Yusuf membuka hati kita yang seluas-luasnya, membuka gudang-gudang untuk menampung firman Allah. Sebab seperti yang sudah saya sampaikan dalam PA maupun dalam ibadah doa, saudaraku, ada masa kelaparan, ya, yang terjadi pada Yusuf ini juga akan terjadi. Ada masa kelaparan, ada masa sulit. Apa yang terjadi pada Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 itu juga. Di saat kuda hitam itu dia tampil, saudaraku, ini meterai yang ketiga terjadi, saudaraku. Dan sebelumnya itu meterai yang kedua, yaitu kuda merah itu dia tampil, dia mengangkat damai sejahtera itu dari bumi, saudaraku. Sehingga bumi itu penuh dengan kebencian, saling bunuh, saudaraku. Sebab damai diangkat. Sehingga berarti kalau damai diangkat dari bumi, saudaraku, maka yang ada itu hanya kebencian dan saling bunuh. Dan itu berlanjut. Pembukaan meterai yang ketiga, tampilnya kuda hitam ini. Ini kesulitan akan bahan makanan. Kesulitan sampai harga gandum itu secupak sedinar harganya. Ini harga yang sangat mahal. 3 cupak jelai itu sedinar. Ini harga yang sangat mahal. Tetapi saat itu pun seperti zamannya Yusuf, saudaranya masih mendapatkan gandum. Saudara sekalian,
Di zaman Wahyu fase yang ke-6 metre yang ketiga ini dibukakan, saudaraku. Sekalipun itu secupak, sedinar, saudaraku, masih bisa didapatkan. Tetapi sewaktu-waktu, saudaraku, dan kitab Amos mengatakan, bukan kelaparan akan roti dan minum, saudaraku, air, tapi akan terjadi kelaparan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada. Ini sama dengan bagaikan damai itu diangkat. Coba kalau dunia ini, ya, firman diangkat, saudara. Firman tidak ada. Firman itu isinya kasih, saudara. Lalu kasih itu diangkat, saudara. Maka yang ada adalah kebencian. Kasih menjadi dingin, saudara. Kebencian terjadi, maka tidak heran orang atau manusia saling bunuh, bangsa dengan bangsa saling bunuh, bahkan orang tua dengan anak saling bunuh. Dalam Injil Matius pasal 24 itu jelas. Kalau firman itu tidak ada, sebab kelaparan akan firman Tuhan ini, artinya firman Tuhan tidak ada. Sebab di saat itu orang mencari dari utara ke selatan, dari barat ke timur, sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia punya jet pribadi untuk ingin mencari firman, tetapi firman Allah saat itu sudah tidak ada lagi, sebab diangkat oleh itu. Kalaupun ada Alkitab, ini hanya tulisan biasa yang tidak memberikan makna apa-apa. Itu sebabnya yang perlu saya mengingatkan berulang-ulang, apapun kita, ya, siapapun kita, dalam keadaan apapun juga, saudaraku, jika firman Allah itu masih kita bisa dengar, masih kita baca, dan di dalamnya itu ada kuasa Allah, biar kita betul-betul memanfaatkan waktu yang ada di masa-masa kelimpahan ini, ya, dengan benar. Kita membangun gudang hati kita, kita buka seluas-luasnya untuk kita bisa menerima firman Allah. Cerita tentang Yusuf itu jelas, dan ternyata kita bisa melihat bahwa Yusuf ini sudah dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyediakan, untuk memelihara kehidupan. Nah, untuk memelihara kehidupanlah Allah mengutus aku untuk mendahului kamu. Nah, ini nanti, saudara sekalian, kalau di masa-masa kelimpahan ini, kita bisa manfaatkan, kita bisa menampung firman Allah itu sebanyak-banyaknya, saudara. Maka gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang bagikan Yusuf ini nanti, saudara, kehidupan anak-anak Tuhan yang demikian seperti Yusuf ini akan menjadi tempat jujukan untuk orang ingin mendapatkan gandum firman Tuhan itu. Sebab sudah masa kelaparan. Ya, kehidupan-kehidupan seperti Yusuf ini akan dicari. Biarlah kehidupan Yusuf, kehidupan seperti Yusuf adalah kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan kita. Ketika dunia ini mengalami resesi, ekonomi, semua resesi, damai tidak ada, firman tidak ada. Biar setiap kehidupan kita yang sudah tadi mengumpulkan firman Allah ini bisa menjadi berkat seperti Yusuf, bisa memelihara saudara-saudaranya, bahkan dia memberikan tempat yang khusus, lebih lagi supaya dia dekat dengan aku, kata-kata firman Tuhan. Artinya apa? Artinya saudara-saudara Yusuf ini dan keluarganya terjamin jika dia berada di Goshen. Goshen itu apa? Goshen itu adalah kandang penggembalaan. Jika dia di Goshen, saudaraku, dia akan terpelihara dan dia akan aman, saudaraku. Kenapa? Sebab kita dekat dengan gandum, dekat dengan Yusuf yang empunya gandum itu. Jelas tadi firman Tuhan mengatakan, ya, dia betul-betul luar biasa. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu.
Di sanalah aku memelihara engkau. Kita lihat. Di sana, di tempat di Goshen itulah aku memelihara engkau. Di kandang penggembalaan itulah kita akan terpelihara, saudara sekalian. Ya, gitu, ini luar biasa. Ini betul-betul membuka hatiku, biar ini juga membuka kita semua. Hanya di kandang penggembalaan itu kita bisa terpelihara oleh firman Allah. Di kandang penggembalaan itu, biar sampai kita digembalakan sampai kita tergembala, terpelihara, dan di situ kita aman dalam lindungan. Jadi saudara Yusuf ini dalam lindungan langsung dari Yusuf, ya, dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu dan semua yang ada. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Tidak jatuh miskin, kita tidak kekurangan, tapi kita terpelihara. Amin, saudaraku. Lah, sekarang saya ingin lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan kemarin itu, saudaraku. Ada 2 macam makanan, saudaraku, ya. Ada 2 macam makanan dalam kandang penggembalaan itu, saudaraku. Atau ada 2 macam pemberitaan atau sistem pemberitaan firman Allah dalam kandang penggembalaan itu, saudaraku, ya. Yang pertama adalah dalam kandang penggembalaan harus tetap ada yang namanya firman penginjilan atau Injil tentang keselamatan. Jadi ada makanan yang lunak, itu susu. Nanti yang kedua ada makanan yang keras, itu untuk orang dewasa. Saya sudah sedikit menjelaskan apa makna daripada firman penginjilan atau susu ini. Makna untuk kita bahwa Injil keselamatan atau penginjilan ini adalah menceritakan, memberitakan kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, untuk apa? Untuk memanggil orang-orang berdosa supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Jadi firman penginjilan itu penting. Jangan kita mengatakan karena kita sudah dalam pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, lalu kita mengabaikan. Kita tidak mungkin bisa mencapai ruangan suci atau ruangan maha suci. Toh kita juga harus melalui pintu gerbang, masuk ke halaman dalam tabernakel itu. Di halaman ada 2 alat, itu mezbah kurban bakaran dan bejana pembasuhan. Baru kita masuk ke ruangan suci melalui yang namanya pintu kemah. Artinya, tanpa firman penginjilan, maka kita tidak akan pernah digembalakan atau tergembala. Ini yang Tuhan tunjukkan, ini harus kita hargai. Firman penginjilan itu justru untuk membawa kehidupan kita, ya, membawa kehidupan orang berdosa itu, untuk kita bisa menerima dan percaya kepada Yesus, untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin kita semua punya pengalaman, saya terutama dari latar belakang yang memang bukan Kristen, Jadi orang tua dari mbah-mbah saya bukan orang Kristen, saya orang Jawa, jadi agama keyakinan mbah-mbah saya itu kejawen, ya, kejawen, lebih kejawen. Tapi Tuhan itu memanggil saya untuk bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Prosesnya bagaimana? Jadi firman penginjilan itu selalu disampaikan kepada kita. Kemarin saya mengatakan untuk orang yang belum bertobat, belum percaya,
maka firman penginjilan ini ya akan disampaikan seperti bagikan susu suatu. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan itu dia mendapatkan suatu pertumbuhan, dia bisa menerima. Bahkan saya mengatakan bahwa firman penginjilan itu seperti air, ya, air yang sejuk saudaraku, bagi jiwa yang dahaga. Firman penginjilan seperti air yang sejuk dari negeri yang jauh. Sejauh apa? Jadi keselamatan itu, saudaraku, firman penginjilan itu bagaikan air yang sejuk, ya, apalagi ketika kehidupan itu berada di padang belantara yang panas, yang sangat haus, saudaraku. Ya, maka disebutkan kabar baik dari negeri yang jauh ini yang akan memberikan kesejukan bagi jiwa yang dahaga. Itulah orang-orang berdosa, saudaraku. Seperti orang yang haus di padang gurun, perlu seteguk air dari surga, yaitu Injil keselamatan atau kabar baik. Dalam Amsal Sulaiman pasal 25 ayat 25 kemarin kita sudah baca. Coba nanti dibaca lagi. Seperti air yang sejuk, demikian kabar baik itu dari negeri yang jauh, untuk memberikan kelegaan kepada kita. Jadi ini penting. Makanan dalam kandang penggembalaan ini yang pertama adalah makanan lunak, saudaraku, yaitu susu, saudaraku. Itulah firman penginjilan untuk membawa kehidupan kita untuk supaya diselamatkan. Prosesnya, saudaraku, proses untuk diselamatkan itu yang pertama adalah percaya, beriman. Percaya atau beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini saya akan tuntaskan tentang makanan yang pertama ini. Jika Tuhan izinkan nanti makanan yang kedua itu makanan keras itu. Ya, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itu nanti jika Tuhan izinkan di PA saya akan menyampaikan. Untuk kali ini saya ingin menuntaskan tentang makanan yang pertama, susu ini, yaitu firman penginjilan ini. Jadi proses untuk kita diselamatkan itu adalah percaya, beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mulut kita mengaku dan hati kita percaya. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Kita akan baca. Roma pasal yang ke-10, satu. Roma pasal yang ke-10. Jadi prosesnya itu percaya atau beriman kepada Yesus. Ayat yang ke-9, Mas, dan yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-9. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Jadi ini kepada orang-orang yang belum bertobat, belum percaya. Jadi tadi yang pertama percaya beriman kepada Yesus. Ini ayat ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, terus bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa telah membangkitkan Dia, bahwa Allah telah membangkitkan Dia, dari antara orang mati, ya, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi caranya percaya, beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat lewat mulut kita buka untuk mengaku. Ini firman penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum percaya, belum bertobat, untuk supaya mendapatkan keselamatan. Dan ini, saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan untuk itu. Ya. Coba dibaca Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh dan teladan, ya, dalam firman penginjilan ini, saudara.
pasal yang keempat ayat yang ke-43. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-42 mulai. Lukas pasal yang keempat ayat 42 dan 43. Lukas 4 ayat yang ke-42. Ya, Yesus mengajar di kota-kota lain. ya. Ketika hari siang, Yesus berangkat Ya, dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. ya. Tetapi orang banyak mencari dia, Ya, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. ada orang banyak butuh ini. Butuh keselamatan, mencari dia untuk dia boleh mendapatkan keselamatan. Keselamatan di hari ini sedang dicari orang. Bagaikan makanan, bagian gandum sedang dicari orang. Ya. Sebab dengan harta yang banyak pun kalau jiwa tidak selamat, untuk apa? Itu sebabnya ini mengatakan, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Terus? Tetapi ia berkata kepada mereka, Ya. juga di kota-kota lain. Lah di kota-kota lain juga membutuhkan dia. Bukan dia tidak mau ditahan, tetapi dia perlu untuk pergi ke tempat-tempat lain. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kabar keselamatan ini. Diulangi 43. Tetapi ia berkata kepada Ya. mereka, Terus? juga di kota-kota lain. Juga di kota-kota lain. Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Ya. sebab untuk itulah aku diutus. Nah, jelas ya. Jadi Yesus itu turun ke dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Terus? Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ya, dia memberitakan Injil. Ya, dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan tujuan. Tuhan telah dan contohkan pentingnya berita Injil tentang keselamatan. Lalu apa isi daripada Injil itu? Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Ayat yang ke-17. Injil Matius 4 ayat yang ke-7. Atau lebih baik dibaca ayat sebelumnya, saudaraku. Ayat 12 ya. Ayat yang ke-12. Ya. Yesus tampil di Galilea. Ya. Tetapi waktu Yesus mendengar Ya. bahwa Yohanes telah ditangkap, Ya. menyingkirlah ia ke Galilea. Ya. Sekarang ayat yang langsung 17 saja, nanti sudah bisa baca sendiri. Ayat yang ke-17. Ya, sejak Yohanes Pembaptis ditangkap, suatu yang akhirnya nanti dipancung, suatu. Sejak waktu itulah Yes. Yesus memberitakan, Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita ini ditujukan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Orang-orang yang belum bertobat, dan itu sebabnya tadi suratan Roma dia katakan bahwa ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi syarat untuk supaya kita mendapatkan keselamatan, saudaraku. Syarat untuk supaya kita mendapatkan keselamatan tadi prosesnya adalah percaya, beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ketika berita tobat itu, saudaraku, itu diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, maka berita tobat ini betul-betul harus bisa diterima untuk supaya dia bisa mendapatkan keselamatan. Yang pertama tadi saya katakan percaya atau beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Yang kedua yaitu bertobat. Jangan kita percaya, beriman tapi tidak bertobat. Ya, apa artinya bertobat itu? Dari kehidupan kita orang berdosa,
Maka arti bertobat itu adalah berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Ini dua hal ini. Jadi arti bertobat itu berhenti berbuat dosa, yang pertama harus laku. Tapi juga harus dilanjutkan segera kembali kepada Tuhan. Kalau kita hanya berhenti dari berbuat dosa, sewaktu-waktu kita akan kembali lagi dalam dosa yang sama. Sehingga ada pepatah mengatakan, seperti anjing yang menjilat kepada muntah, dan babi yang dimandikan kembali kepada kubang. Bahkan ada mengatakan orang yang semacam ini lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Kalau dia tidak kembali kepada Tuhan, hanya berhenti berbuat dosa. Jadi yang kedua adalah bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Apa artinya? Kembali kepada Tuhan itu berhenti berbuat dosa dan beribadah kepada Tuhan. Praktek berhenti dari berbuat dosa, harus beribadah. Harus beribadah. Untuk supaya betul-betul suatu. Kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa. Bahkan ayat mengatakan tidak dapat berbuat dosa kalau kita kembali kepada Allah, beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Ya, berhenti dari berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, saudara. Mati terhadap dosa, sampai sewaktu-waktu tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Sebab benih ilahi, sebab firman Allah itu yang bagikan benih itu sudah menancap, tertanam, dan tumbuh di dalam hati kita. Itu sebabnya ada yang mengatakan, hendaklah engkau benar seperti Yesus benar. Nah, orang benar inilah karena adanya benih ilahi yang ada dalam hati, sampai kehidupan itu tidak dapat berbuat dosa. Ini bertobat. Coba saya ingin ingat ayat itu ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca saudara sekalian. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Mulai. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Nah, ini Tuhan pesankan lewat Rasul Yohanes. Jangan sampai kita tersesat. Tersesat bisa oleh karena pengajaran. Tersesat juga bisa oleh karena pengaruh lingkungan. Disesatkan untuk berbuat jahat, berbuat dosa kembali. Itu sebabnya Rasul Yohanes dia mengatakan kepada anak-anak Tuhan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Kalau demikian berarti untuk supaya kita tidak ada yang menyesatkan, maka kita harus kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di saat ibadah, benih ilahi itu disampaikan, ditaburkan. Ya, benih ilahi ditaburkan dan dia jatuh, berproses sampai betul-betul kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya, beriman dan bertumbuh itu iman. Sehingga ketika penyesat itu ada orang yang ingin menyesatkan kita dengan cara apapun juga, kita tidak akan tersesat. Rasul Yohanes mengingatkan, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Artinya kita harus berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga? Lewat ibadah. Kenapa kok ibadah? Sebab di dalam ibadah itu firman Allah itu dibentangkan. Terus mas. Barang siapa yang berbuat kebenaran, ya, adalah benar. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Terus barang siapa yang tetap berbuat dosa, lah, ini adalah orang yang bisa disesatkan oleh keadaan, oleh pergaulan, oleh
penyesat-penyesat oleh pengajar-pengajar, saudaraku. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Karakternya iblis memang sejak mulanya berbuat dosa, ngaco, saudaraku. Ya, nggak senang iblis itu dengan orang yang damai, orang yang benar, dia nggak senang. Dia selalu mengotak-atik sampai orang itu bisa terpengaruh. Contohnya siapa? Hawa. Mulai dia putar sedikit, ya, sampai betul-betul Hawa ini kelepek-kelepek, dan dia menuruti apa yang dikatakan oleh ular saat itu. Ya, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Terus, Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. ya, terus Setiap orang yang lahir dari Allah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. ia tidak berbuat dosa sampai ia tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena ada benih ilahi. Apa itu benih ilahi? Nah, pribadi Yesus di dalam firman-Nya yang ada dalam kehidupan kita. Jadi ini bertobat itu berhenti berbuat dosa dan segera kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari kita. Jadi benar itu harus dimulai dari perkataan kita. Artinya jangan berdusta. Kalau kita masih berdusta, berarti kebenaran itu tidak ada. Itu sama dengan iblis. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 itu. Seperti bapakmu pendusta itu. Dari segala dusta itu. Mulai kita bukti bahwa kita benar itu harus dimulai dari kita tidak berdusta. Ya. Tidak berdosa, harus berkata benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau salah katakan salah, kalau benar ya sudah. Ini yang namanya kita tidak berdusta. Kita jujur di hadapan Tuhan. Ini bukti. Itulah kehidupan yang bertobat itu. Itu kehidupan yang ada benih ilahi. Ada benih ilahi. Ini mengajarkan kepadaku, kepada kita semua, untuk betul-betul hanya kata bertobat itu jangan hanya dengan kata-kata, tapi harus sampai pada praktek hidup kita. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Ini bagikan makanan untuk memelihara kita. Nah, bagian yang ketiga tadi, yang pertama proses untuk kita diselamatkan itu, yaitu percaya beriman kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bertobat. Tinggalkan dosa, kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah lahir baru. Kalau kita urut dalam tabernakel, mulai dari kita masuk pintu gerbang, kita menerima dan percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pintu gerbang kita masuk yang namanya halaman, daerah kebenaran atau daerah iman, maka di situ kita akan menemukan misbah korban bakaran. Artinya bertobat. Yang kedua. Yang ketiga adalah ada alat yang namanya bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan. Artinya, arti rohaninya lahir baru. Dilahirkan kembali. Saudara sekalian, ya. Sebab kalau tidak dilahirkan baru, daging dan darah manusia itu, tidak bisa mendapatkan kerajaan, tidak akan mewarisi kerajaan surga. Hanya kehidupan yang lahir baru saja yang akan mendapatkan kerajaan surga. Daging dan darah
itu tidak mendapat bagian apa-apa dalam kerajaan surga. Coba dibaca 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Ya. Saudara-saudara, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu ya, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan baru, kita tetap daging dan darah. Ya. Hanya daging dan darah yang tidak mendapatkan bagian apa-apa, tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan memberikan tubuh kepada manusia itu, Tuhan memberikan 3 hal yang ada pada manusia itu. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Kalau hanya daging dan darah, tidak ada roh, saudaraku, maka akibatnya kita tidak dapat mewarisi, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya kan? Tidak bisa. Kenapa? Kalau andai kata setan itu punya tubuh, dia mungkin lebih dulu bertobat. Dia tidak ada sarana. Dia roh. Nah, jika manusia diberikan 3 hal, ada tubuh, jiwa, dan roh, ini kita bersyukur. Tubuh ini sebetulnya sarana untuk kita bisa bertobat. Jiwa ini, darah jiwa ini sarana untuk kita bisa berharap sama Tuhan. Tapi kalau ada daging dada, tidak ada roh, toh juga tidak akan bisa. Dan roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk supaya kita bisa menyembah, untuk supaya kita bisa mengakui Yesus satu-satunya Tuhan dan Selamat, dan kita bisa mengakukan, menyembah kepada kita. Tubuh untuk bertobat, jiwa untuk berharap, roh untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Nah kalau tubuh hanya tubuh dan darah, suatu, dia tidak bisa. Yang harus diperbaharui adalah roh kita. Ini yang diperbaharui. Untuk supaya roh yang diperbaharui itu, untuk kita bisa mengaku, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya ada yang mengatakan menyembah dengan roh dan kebenaran. Ya, jadi lahir baru. Jadi lahir baru ini penting buat kita. Sebab kenapa? Sebab tanpa kita lahir baru, kita tidak akan mendapatkan bagian kerajaan Allah. Tidak akan pernah mendapatkan itu. Itu sebabnya, untuk ini, maka bicara pembasuhan itu juga bicara tentang baptisan air. Ya, baptisan air itu, baptisan air yang benar adalah orang yang sudah mati terhadap dosa atau bertobat harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Orang yang sudah mati harus dikubur. Dikubur di mana? Dikubur dalam baptisan air. Untuk supaya nanti mati bersama Kristus. Dan dia lahir baru, dibangkitkan juga bersama Kristus. Coba ini dibaca. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Ya, ini berita penginjilan ini penting untuk kita, untuk nanti kita lanjutkan. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Roma 6 ayat yang ke-4. Ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan, ya,
dalam kematian, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, dibaharui. Kehidupan lama kita sudah dikuburkan bersama Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya, dan kelahiran baru itulah kebangkitannya juga bersama Kristus. Untuk apa? Untuk supaya kita mempunyai hati nurani yang baik kepada. Jadi baptisan air itu bukan hanya peraturan gereja, ya, bukan hanya peraturan organisasi atau itu maunya pendeta, tidak. Baptisan air ini adalah kelahiran baru, ini mutlak. Baptisan air itu untuk memenuhi kehendak Allah. Memenuhi kehendak Allah. Lalu baptisan yang benar kayak apa? Baptisan yang benar itu seperti Yesus dibaptis. Coba dibaca dulu. Ya, untuk tadi saya katakan, untuk mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah, itu dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ya. Jadi makanan atau firman penginjilan ini sungguh-sungguh untuk memantapkan kehidupan kita, saudara. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21 atau ayat 18 lebih dulu. Ayat yang ke-12. Ya. Sebab juga Kristus telah mati. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Ya. Untuk segala dosa kita. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Ya, yang benar. Untuk orang-orang yang tidak benar. Untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Terus, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dia memang mati secara manusia, tetapi dia dibangkitkan menurut roh. Perhatikan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Ya. Yaitu baptisan. Jadi baptisan itu menyelamatkan. Kelahiran baru itu mutlak untuk kita. Ya, puji Tuhan, saudara, ya. Nah, terus. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, terus. Melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus kebangkitan Kristus, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Setelah ia naik ke surga. Ya. Sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya, puji Tuhan. Jadi proses untuk kita diselamatkan itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa berita penginjilan ini, ya, untuk kita menampilkan pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Ya, dia datang ke dunia itu untuk punya misi. Tadi saya mengatakan ada misi untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Sudah setiap orang yang percaya tidak binasa. Tidak binasa. Melalui prosesnya adalah percaya, beriman, bertobat, dan sekarang ketika lahir baru melalui baptisan air untuk memohonkan hati nurani yang baik. Nah, sekarang tata cara baptisan air seperti apa? Saya tidak ingin mengatakan baptisan ini yang benar, itu yang salah, tidak. Saya tidak ingin. Tidak seperti itu. Tetapi saya ingin menunjuk kepada firman Allah. Baptisan yang benar itu bagi kita adalah harus seperti Yesus dibaptis. Seperti Yesus dibaptis supaya
kita satu dalam kematiannya, kita juga nanti satu dalam kebangkitannya, dan pada akhirnya satu juga dalam kemuliaannya bersama Tuhan. Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, saudara sekalian. Injil Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Matius 3 ayat yang ke-13. Ya, ini contoh. Nah, terus Yesus dibaptis Yohanes. Terus maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah, jadi ini Tuhan Yesus teladan yang sempurna. Dia datang ke Sungai Yordan. Datang Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes. Yohanes ini bukan rasul, Yohanes Pembaptis, untuk dibaptis olehnya. Ini luar biasa ini. Yesus sendiri. Tapi apa katanya nanti terus? Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, ya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Nah, kita lihat. Yohanes Pembaptis dia merasa. Dia mencegah. Harusnya akulah yang dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Kok engkau dan engkau yang datang kepadaku? Jadi ini artinya apa? Sebetulnya Yohanes Pembaptis merasa tidak layak kalau dia harus membaptis Tuhan itu. Ya, puji Tuhan. Terus lalu ayat yang ke-15. Ya. Lalu Yesus menjawab. Katanya kepadanya. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menetapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dan setelah diberikan pengertian semacam itu, bahwa baptisan air itulah kehendak Allah, menggenapi kehendak Allah, suatu. Dan saat itu Yohanes Pembaptis, dia menurutinya. Artinya, bagi kita sekarang ukurannya adalah dibaptis seperti Yesus dibaptis. Ya, dibaptis seperti Yesus dibaptis. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. Di baptisan air itu, di samping dia juga mengenapi firman Allah, tapi juga untuk mendapatkan hati yang baik kepada Allah. Hati nurani yang baik kepada Allah. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Jadi inilah prosesnya. Proses untuk supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Yaitu mulai dari kita percaya, beriman. Yang kedua kita bertobat dan lahir baru. Mati bersama Kristus dalam baptisan air, bangkit bersama Kristus dalam lahir yang baru, kelahiran yang baru, dilahirkan kembali, hidup yang baru bersama Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan ini jangan puas sampai di situ, masih ada lanjutannya, masih ada lanjut. Untuk kita bisa mendapatkan makanan yang kedua. Pemberitaan kedua. Kalau tadi Injil tentang keselamatan, atau firman penginjilan, atau susu, atau kabar baik, untuk membawa kita selamat. Jadi sampai dibaptis, kita selamat, lahir baru. Tidak cukup hanya sampai di situ, harus lanjut. Makanan yang kedua atau pemberitaan firman Allah yang kedua, yaitu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini nanti akan kita periksa. Kita periksa saudara sekalian untuk PA jika Tuhan izinkan nanti. Tapi setidaknya saya ingin memberikan gambaran. Untuk apa? Untuk kita dipersiapkan, didewasakan.
kita dipersiapkan, kita didewasakan. Kalau tidak, yang lalu-lalu saya mengatakan, kalau kita tidak lanjut dipersiapkan, saudaraku, tidak lanjut kita dibawa masuk kandang penggembalaan, saudaraku, maka bisa terjadi kehidupan itu akan kembali hidup di dalam dosa. Kalau dia tidak lanjut, hanya puas dengan selamat, harus lanjut untuk kita diperkenalkan, untuk supaya kita bisa mempunyai panca indera. Ya, panca indera yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yaitu namanya makanan yang keras. Tahu atau coba dibaca dulu dalam Ibrani pasal yang kelima lebih dulu. Ya, Ibrani pasal yang kelima. Ya, makanan yang keras ini penting untuk kelanjutan setelah kita diselamatkan, saudaraku. Kita diperbaharui, dilahirkan baru, saudaraku. Kita tadi berapa? Ibrani 5. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-13 langsung saja, 13 dan 14. Ibrani 5 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Itu sebabnya kenapa saya katakan harus lanjut, saudaraku. Ayat mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Hanya anak kecil yang dia minum susu. Betul? Gak ada orang dewasa dia bawa dot itu. Gak ada. Sementara kita harus lanjut, dipersiapkan, nanti sewaktu kita ditampilkan sama seperti Kristus. Dewasa, mulia seperti Kristus. Bagaimana mungkin kita mau menikah kalau kita masih bawa dot? Tidak mungkin. Itu sebabnya ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, ya, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ayat yang pertama dari pasal yang ke-6. Sebab itu pasal yang ke-6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, ya, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, terus janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan, ya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, terus, dan dasar kepercayaan kepada Allah, dan seterusnya. Jadi harus ditingkatkan. Untuk kita menjadi dewasa itu harus ditingkatkan. Dengan cara tadi ayat yang ke-14 pasal 5, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itulah makanan yang kedua, pemberitaan Injil yang kedua. Bukan lagi ya Injil tentang keselamatan, tapi yang kedua ini makanan keras ini adalah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini lanjutannya. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujudnya Allah. Ini menampilkan, kalau tadi firman penginjilan itu untuk menampilkan pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Ini yang pertama. Tapi harus dilanjutkan dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kenapa? Sebab ini menceritakan tentang Kristus yang adalah mempelai pria surga yang akan datang yang kedua kali untuk menjemput gerejanya.
untuk menjemput gerejanya. Nah, itu sebabnya maka dengan makanan keras ini, cahaya ini tentang kemuliaan Kristus ini, atau sama dengan ya firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, itu mempersiapkan sidang jemaat, anak-anak Tuhan itu nanti sewaktu-waktu ditampilkan tanpa cacat dan kerut, yang sama mulia. Nanti kita akan pelajari ini. Makanan yang kedua ini sangat penting sekali di hari-hari itu, sebabnya kepada kita yang sekarang ini sudah berada di dalam kandang penggembalaan, biar kita mensyukuri kita sedang dipersiapkan. Makanan yang kedua ini, makanan yang keras ini, firman yang diungkap bukakan ini, ayat menerangkan ayat ini, mempersiapkan kita. Yang lalu saya mengatakan sampai sewaktu-waktu tubuh, jiwa, dan roh kita ini melekat pada Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo di hari-hari ini kita buktikan itu. Kita sudah ada di kandang penggembalaan. Ayo kita tekuni ibadah-ibadah ini. Jika dalam kandang penggembalaan firman ditampilkan untuk mengkoreksi kita, biar kita terima. Untuk menyatakan kekurangan, biar kita terima. Sebab Tuhan ada rencana yang indah kepada kita, sampai sewaktu-waktu kita betul-betul tanpa cacat dan celah. Amin. Puji Tuhan. Biar kita cinta Tuhan, mencintai Tuhan. Prakteknya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita tidak mampu, ya, apalagi di masa-masa sekarang ini, ya, kita belum bisa beribadah secara berjamaah, secara fisik kita tidak bisa bertemu. Tapi setidaknya hati kita merindu lewat firman Allah dalam siaran tunda ini, suatu betul-betul mempersiapkan kita, membawa kita di hari-hari ini, di masa yang sulit sekarang ini, untuk kita lebih mencintai Tuhan. Kita tidak mampu, saya mengatakan, tapi Tuhan memberikan saran. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus, ada perjamuan suci, ada kasihnya Allah, ada korban Kristus itu. Dan dia katakan, dagingku itu benar-benar makanan, darahku itu benar-benar minuman. Barang siapa memakan aku, meminum darahku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Biar sarana ini kita gunakan. Bukan kita lebih dulu mencintai dia, tapi dia lebih dulu mencintai kita dengan mengorbankan nyawa. Apa imbal balik kita? Kita hanya diminta untuk bagaimana kita beribadah, mencintai dia, karena dia lebih dulu cinta kepada kita. Ayo kita lakukan ujian untuk kita menyambut perjamuan suci ini dalam buku Pesalu nomor 70. Di saat ini kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Di saat ini lakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat, padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, haleluya. Ku cinta Kau Tuhan,
saat ini, di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesus ku cinta, ku cinta Kau Tuhan, haleluya, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesus ku cinta. Kita tundukkan kepala, jadi kita membuka hati kita untuk supaya kita layak menerima tubuh dan darahnya Kristus. Biar ini menjadi doa kami, Tuhan. Bukan kami yang lebih dulu mencintai Engkau, tapi Engkau yang lebih dulu mencintai kami. Kehidupan yang tidak berarti, tidak ada arti, yang harusnya binasa, tapi oleh karena cintamu kepada kami manusia, Engkau mengorbankan nyawa demi untuk supaya menyelamatkan kehidupan kami orang berdosa ini. Begitu besar cintamu terhadap kami, Tuhan. Tapi biarlah lewat ujian ini kami juga belajar untuk mencintai Engkau lebih daripada yang lain, Tuhan. Tapi kami mengaku kami tidak mampu, kami tidak berdaya, Tuhan. Sebab kasih kami, cinta kami hanya eros, cinta kami hanya filio mungkin. Kami belum mampu untuk mencintai Engkau lebih dari semua. Tapi biarlah perjamuan suci, kasih yang sempurna ini, kasih yang semula ini, itulah korbanmu sekarang lewat tubuh dan darahmu, memberikan kemampuan kepada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, layakkan setiap kehidupan kami untuk kami bisa menikmati, bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Terlebih Tuhan, ampuni dosa salah kami, kekurangan kami, perkataan kami, angan-angan pikiran dan perbuatan kami, Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sucikan roti dan anggur ini, dan sekarang boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tolong dibagikan, ya. Bagikan sendiri. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah siap untuk menerima tubuh darah Kristus. Kita unjukkan tubuhnya Tuhan lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila kita angkat kedua tangan kita menyembah kepada Tuhan, nanti Mas Didit Eko akan berdoa syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih kemurahan buat kehidupan Haleluya, sampai haleluya. saat hari ini Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan, Haleluya. atas pemeliharaanmu, Haleluya. atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami yang masih banyak kekurangan. Haleluya, haleluya. Biar Engkau selalu Tuhan menempa kami lewat firman yang begitu besar Haleluya, pada hari ini haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang membuat hati kami, jiwa kami dan pikiran kami Haleluya, semakin Tuhan tercelik Tuhan. Haleluya. Setiap perkataan firman-Mu itu ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. kasih, terima kasih. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yang Kau memeliharakan saudara-saudara Yusuf. Haleluya, haleluya. Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Engkau memelihara kami Tuhan lewat Goshen. Haleluya, haleluya. Itulah pengembalaan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami dapat Terima kasih, pelihara lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yang senantiasa melihara kehidupan kami. Terima Menguatkan kasih, Tuhan. kami Tuhan. Haleluya. Walaupun dalam berbagai permasalahan itu. Haleluya. Senantiasa Tuhan memelihara kami Tuhan lewat Terima firman-Mu. kasih, Itulah makanan yang benar Tuhan dalam Haleluya, kehidupan kami. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima atas kasih, firman-Mu Tuhan. yang besar ini Tuhan. Haleluya. Yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima yang kasih, menguatkan Tuhan. kami Tuhan. Terima kasih, kasih Tuhan, terima kasih Terima Bapa. kasih, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Yang senantiasa Engkau pakai Tuhan bibir dan Haleluya. lidahnya Tuhan. Supaya dalam setiap pembukaan firman itu, biarlah Haleluya. firman itu yang nyata dalam kehidupannya Tuhan. Terima Biarlah kasih, firman Tuhan. itu ada dalam setiap kehidupannya Tuhan. Haleluya. Supaya itu Haleluya. menjadi nyata buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima Banyak kasih, pergumulan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Tapi kami percaya Tuhan, kami setiap firman yang disampaikan Haleluya. itu terang Haleluya. Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima Terima kasih, kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima Mungkin kasih, hamba-Mu banyak permasalahan dalam pergumulan, Ya, dalam Tuhan. keluarga, dalam apapun Tuhan. Haleluya. Engkau atasi Tuhan setiap Terima permasalahan kasih, Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Bapak. kasih, Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk saudara-saudara lainnya Tuhan, GKGM Tuhan, Haleluya. dimanapun berada Tuhan, Peliharakan mungkin mereka dalam semua. kesulitan, mungkin dalam Haleluya, kesakitan haleluya. Tuhan, mungkin dalam berbagai permasalahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan, Amin, kuatkan amin. imannya Tuhan, Amin. supaya setiap firman yang disampaikan ini Tuhan, Haleluya. bermanfaat dan hidup dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih kasih, Tuhan, terima kasih Terima Bapak, kasih, Tuhan. dan juga berterima kasih atas tubuh dan Haleluya, darah-Mu haleluya. yang telah Engkau pakai dan Engkau sampaikan untuk kehidupan kami. Biarlah itu Haleluya. ada dalam kehidupan kami. Itulah Terima terang kasih, dalam Tuhan. kehidupan kami. Itu Terima juga kasih, hidup Tuhan. dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih. Doa ini yang jauh dari dapat sempurna Tuhan, biar Haleluya. Engkau sempurnakan Tuhan. Di Terima dalam kasih. nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara ibadah kita pada Minggu Raya. Untuk jadwal ibadah kita, untuk kita doakan bersama, nanti kita akan bertemu kembali dalam ibadah PA hari Rebu jam 5:30 sore tepat selaku kita bisa mengikuti selaku dan disertai dengan perjamuan suci. Dilanjutkan pada hari Kamis itu ibadah doa dan penyembahan, kembali kita pada Minggu Raya jam 5:30 sore tepat. Kita saling mendoakan. Sampai hari ini kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain secara fisik, tapi biarlah kita selalu bertemu dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain.
Demikian pula juga kita tetap menjaga kesehatan kita, protokol yang harus kita jalani ya kita jalani saja selaku untuk supaya kita baik untuk kita sendiri, juga baik untuk orang lain, nama Tuhan yang dipermuliakan. Nanti kita akan berdoa untuk ibadah-ibadah kita, biar Tuhan membuka jalan, sekaligus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menolong, menyertai, serta memberkati ibadah raya pada hari ini. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, lewat ibadah ini kembali, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Setiap jemaat dimanapun saat ini berada, Engkau sudah memberkati, biar juga sidang jemaat menjadi berkat bagi orang lain. Tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Tetap kami teringat berdoa untuk Tante Lis, Ayah Wela, Tuhan, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau senantiasa ada di sana, dan Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu, keterangan hati batin, supaya sungguh dalam keadaan apapun juga pemeliharaan-Mu tetap menjadi nyata. Uti Kasim, juga dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan kekuatan baru. Demikian pula orang-orang tua kami semua, baik yang ada di KGM, maupun di Tridorejo, maupun di Pondok Chandra dan di sekitarnya. Tuhan, tempat-tempat yang hamba melayani, biar Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, biar kami belajar untuk menekuni Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Biar kami tekuni di kandang penggembala ini, biar di situ kami diproses Tuhan oleh Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong Engkau membuka jalan Tuhan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Sekalipun sekarang masih kita harus menjalani ibadah semacam ini Tuhan, tapi Engkau tetap menyertai dan tetap memberikan firman-Mu Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga jemaat tetap terpelihara oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, musnahkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan juga membuka jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati di kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana, dan Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, biar kiranya Tuhan juga memberkati senantiasa. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih memberikan kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu mengatasi, menanggulangi hari-hari yang sedang digumuli semua orang, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Engkau membuka jalan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua yang beraktivitas kembali, yang beristirahat malam. Tuhan menyertai tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan kembali kepada Engkau. Engkau yang akan menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.